ketemu lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2001. Kali ini aku ditemani oleh teman sewaktu zaman Stuttgart kita di Jerman ya. Namanya Erlin. Halo Erlin, apa kabar? Halo, baik-baik. Iya, makasih banyak atas waktunya udah mau aku ajak podcast. Iya. Terus singkat cerita, kita kenal pas di sana ya, pas di Stuttgart di freshman. Pas di literally di Geilenkirchen-nya, sebelum pas di Indonya kita belum kenal sama sekali. Belum. Iya. Dan terakhir kontakan ya udah pas pisah Stuttgart. Ya, Siang. jujur sih Udah, ya. habis itu kita gak ada lagi kontak kan? Parah. Gak ada. Parah gak ada. Iya, ya bagus lah sekarang aku bisa nanya banyak nih. Ya, Oke, bagus, untuk boleh. memulai aku persilakan Erlin untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalan diri gimana ya? Ya, nama aku Arlin William, asal dari Surabaya. Terus sekarang kuliah diplom Maschinenbau di TU Kaiserslautern. Semester 10. Terus apalagi ya? Sekarang kesibukannya lagi Studienarbeit, habis ini Diplomarbeit sih. Oke. Sekarang aku mau nanya-nanya nih. Aku nanya-nanya biasa dari kecil juga sih, tapi secara singkat sih kalau yang dari kecil. Waktu berarti kamu kalau betul lahir di Surabaya juga atau? Aku Surabaya, lahir asli Surabaya tahun 98 ya. Aku baru tahu, berarti lebih muda dari aku ya setahun. Yes. Bener-bener angkatan ini ya, freshman yang Aiko gitu-gitu ya, 98 ya? Iya ya, mantap sih. Angkatan ngegas. Oke. Terus SD, SMP, SMA di Surabaya semua atau? Iya, betul. SD, SMP, SMA di Surabaya semua. Nggak kemana-mana. Sekolah yang sama. Di sekolah yang sama? Sekolah yang sama. Wah, kalau boleh tahu di mana? Di Citahati. Citahati, I see. Terus waktu zaman-zaman sekolah aktifnya apa? Aduh, zaman sekolah sih kalau SD itu apa ya? Ya aktifnya ya biasa sih, belajar. Habis itu main-main gitu lah. Maksudnya lebih fokusnya kayak cuman belajar, kalau ujian terus ada main-mainnya banyak gitu kan. Ya SMP udah mulai apa ya? Mulai lebih serius lagi. Ya organisasi sih nggak terlalu sih. Aku bukan tipe orang yang kayak fokus organisasi atau gimana, tapi lebih kelas 7 itu masa nakal-nakalnya lah. Maksudnya baru SMP kan, baru ngerasa udah gede gitu. Padahal ya masih kecil. Terus habis itu kelas 8 tuh ya mulai lebih fokus belajar, lebih giat belajar. Habis itu pernah ikut lomba juga, lomba fisika gitu aja sih, peneliti belia gitu. Terus ya sampai kelas 9 itu 8 sama 9 tuh lebih giat belajar sih daripada kelas 7-nya. Kalau SMA sih ya aku cuma kelas 10 sama kelas 11 gitu sih. Iya, terus ya fokus ya lebih banyak belajar, tapi kan karena sudah tahu dulu mau ke Jerman pas kelas 9 akhir gitu, kelas 10 udah belajar bahasa Jerman gitu. Jadi belajarnya mulai dari awal banget, karena kan Goethe sendiri kuliahnya baru kelas 10 waktu itu. Oke. Iya tuh, boleh tolong ceritain nggak tuh awal mulanya kenapa? Aku benar-benar belum tahu nih yang kisah-kisah cerita teman-teman yang kelas 11-nya ke sini gitu. Taunya dari mana info freshman dan lain-lain itu gimana tuh kalau dari kamu? Kalau aku sendiri, pertama kan aku kelas 10 Goethe ya. Kita taunya semua mau ke Jerman harus UNAS. Nah, kita semua tahu dari awal kan, harus UNAS kan. Kita kan nggak ada cara lain tuh, nggak ada gitu. Waktu tanya Goethe, tanya dulu kenalan yang mungkin ada hubungan dengan Jerman kayak DAAD atau apapun itu, mereka semua sarankan untuk UNAS. Jadi ya anggapannya dari itu kita nggak terlalu mikirin sih waktu kelas 10 awal masuk, yang penting les bahasa Jerman dulu. Karena kan aku tujuan pengen ke Jerman ya memang udah dari kelas 10 awal itu, dari kelas 9 akhir itu sudah menekatkan bulat lah. Udah membulatkan tekad ke Jerman. Habis itu terus akhirnya aku kelas 11 itu tanya-tanya informasi, terus pernah dengar itu dari
pernah dengar aja ada namanya freshman. Terus akhirnya follow up. Pertama sih dari pameran di Surabaya itu ada Swiss German Education atau apapun itulah. Pameran itu jadi karena udah tahu kan mau ke Jerman, jadi nggak lihat pameran studi yang lain, jadi fokusnya ke sana aja. Terus tiba-tiba ada presentasi tentang freshman. Pertama sih nggak tertarik sih. Pertama kayak nggak mungkin lah kayak gini, mana bisa. Ya lama-lama mulai di follow up. Ternyata bisa kelas 11 akhir berangkat gitu. Itu sih. Jadi dari sana mulai udah dapat informasi yang banyak, baru mulai follow up ke freshman-nya, apa yang harus dulu kan pakai agen kan. Habis itu apa yang harus disiapkan, terus persiapannya bagaimana, dokumen-dokumen apa saja. Itu mulai di follow up mungkin kelas 11 lah. 11 awal gitu. I see. Dari sana sih taunya freshman tuh dari sana gitu. Iya. Terus tapi maksudnya aku penasaran juga, kelas 9 pas yang membulatkan tekad ke Jerman tuh kayak ada trigger tertentu kan, maksudnya kayak gara-gara saudara atau ada apa gitu? Kalau kelas 9 akhir itu kan aku dulu sekolahku kan internasional ya. National Plus lah. Jadi kelas 9 itu ada namanya program IGCSE, program internasional gitu. Jadi kayak dari Cambridge gitu. Terus aku tuh dari dulu pingin sekolah di luar gitu, tapi kan nggak tahu di mana. Kelas 8, kelas 7, kelas 8 tuh National Plus, jadi bilingual Inggris Indonesia. Tapi kelas 9 tuh ada IGCSE, ya udah aku pikir aku kan mau sekolah di luar, udah aku ambil IGCSE aja gitu. Dia ikutlah program itu internasional. Nah, kelas 9 tuh masih belum tahu, kelas 9 awal masih belum tahu mau kemana. Pokoknya sekolah luar aja gitu. Dan tujuannya juga masih belum tahu. Terus ternyata habis itu aku mikir, aku interestku itu apa, dan untungnya kedua orang tuaku itu membantu aku untuk lebih dari pemikiran yang luas gitu, pekerjaan-pekerjaan yang ada mulai difokuskan, dipersempit gitu. Dari sana aku lihat sekolah di Amerika udah biasa, sekolah di Australia juga banyak, sekolah di Singapura banyak. Terus akhirnya aku mikir jurusan dulu lah, karena kan masih nggak tahu kan negara mana itu masih bingung gitu loh. Akhirnya jurusan dulu. Pertama dikasih lihat ikut namanya ada di sekolah itu program di mana kita anak-anak siswa-siswa SMP SMA itu kita dikasih kayak semacam bukan tour sih ya, kayak itulah pameran kecil-kecilan dari universitas-universitas gitu loh. Jadi ada dari Petra, ada dari Ciputra, dari mana gitu, banyak sekali dari luar. Habis itu ada workshop kecil gitu. Dari sana itu kan ada pembicaranya ya. Pembicaranya itu orang tua dari mahasiswa yang memang sudah bekerja di bidang itu. Nah, pernah ikut dengerin elektro gimana, terus teknik industri bagaimana, akhirnya terus pernah dengerin jurusan-jurusan lain yang mungkin bisnis atau jurusan teknik sipil. Nah, pada saat itu kan memang nggak ada teknik mesin ya. Pas workshop itu nggak ada teknik mesin. Nah, kebetulan orang tuaku atau ayahku sendiri itu anak teknik mesin lulusan Petra. Nah, akhirnya dari sana dikasih pencerahan, dijelaskan teknik mesin seperti apa, teknik sipil seperti apa, industri seperti apa, informatika seperti apa. Dan ternyata aku lebih interest kayak yang ke antara pokoknya yang berhubungan dengan matematikanya yang kuat lah gitu. Dominan. Banyak penghitungan, aku nggak suka teori gitu. Aku lebih suka hitung-hitung gitu kan. Jadi aku pikir teknik industri kan 50-50 nih. Ada 50 teori, ya bisnisnya, ekonominya, 50% teknik gitu. Atau teknik sipil kan memang hitungan. Terus aku lihat lagi, teknik sipil kok kayaknya kurang interest. Terus dikasih tidak ada paksaan, ada orang tua juga, mereka kasih perbandingan. Kalau ke teknik sipil kamu nanti seperti ini, kamu teknik mesin seperti siapa, kamu teknik elektro nanti seperti siapa, atau teknik informatik seperti siapa. Akhirnya dari sana aku mikir, udahlah, kayaknya teknik mesin tuh menarik gitu. Aku penasaran. Soalnya aku kan kadang ikut orang tuaku juga ya, sekali 2 kali lah ikut orang tuaku kantor, terus lihat kan, mesin tuh seperti ini, kok keren ya, kok bisa gerak gini ya. Dan jadi berpikirnya interestnya udah ke sana gitu. Kalau sipil kan lihat semua benda yang diem kan, bangunan,
hitung-hitungannya semua benda yang diam. Terus aku lihat mesin, loh kok menarik ya, mobil kok bisa seperti ini gitu. Akhirnya interestnya mulai terbangun di sana. Nah terus dari sana udah mikir kan, oke lah aku coba teknik mesin. Tapi pada saat aku pertama itu aku mikir, aku tuh suka olahraga sepak bola gitu kan. Aku suka olahraga sepak bola, futsal gitu. Aku mikir, kalau aku keluar negeri aku pengen jadi pemain bola dulu. Pikiranku pertama gitu. Pengen jadi pemain bola dulu, nanti kalau sudah selesai baru mungkin aku kerja gitu. Maksudnya kerja yang kantoran lah. Akhirnya aku mikir, apa ya, negara apa ya? Terus ada pilihan kayak Amerika, kan teknik mesin Amerika juga bagus kan. Maksudnya nggak jelek gitu. Inggris juga bagus, Singapura juga bagus. Nah akhirnya aku tanya orang tua aku lagi, teknik mesin itu mana sih yang paling bagus? Dan orang-orang tahu kan Jerman nomor 1 lah teknik mesin, nggak ada yang bisa ngalahin Jerman. Apapun itu, mesin mobil, buktinya perusahaan Jerman begitu banyak mobil-mobil hebat yang diproduksi kan. Akhirnya udah pilihanku terjatuh pada Jerman gitu. Jadi sudah dari jurusan dulu, mau pendalaman kemana, baru negara gitu. Terus Jerman tuh akhirnya udah menentukan dari sana, ya udah aku mikir Jerman ya udahlah, oke, belajar bahasa Jerman. Mulai tanya-tanya itu Goethe gimana cara masuk. Kan jarang tuh orang ke Jerman waktu zaman dulu. Menurutku hampir nggak ada bahkan orang yang berpikiran yang lahir 98 ya. Yang aku tahu gitu jarang banget orang berpikiran Jerman gitu. Akhir-akhir ini tuh sudah mulai banyak gitu, banyak banget. Waktu di KL kan aku lihat juga, banyak sekali gitu. Akhirnya ya dari sana belajar bahasa Jerman, habis itu udah mulai itu, tapi aku bilang sama kedua orang tuaku, udahlah aku pengen jadi pemain bola dulu. Baru nanti kerja. Masih, jadi masih pada saat di sana itu masih pingin jadi pemain bola gitu, karena aku hobi gue kan futsal. Hobi main bola lah pokoknya gitu. Karena waktu SMP, SMA itu kesibukanku ya antara belajar atau futsal gitu di sekolah. Udah nggak ada kesibukan lain. Jadi les gitu kan aku nggak ada les ya. Nggak pernah les lah SMP gitu. SMA juga les gara-gara ngejar untuk yang kelas 12 aja gitu. Karena kan aku skip kelas 12 kan. Jadi pelajaran kelas 12 daripada aku sekolah lagi 1 tahun buang waktu, mending aku les aja. Aku kebut itu aku dari 1 tahun jadi ya 6 bulan efektif lah ya. Kan setengah tahunnya buat belajar UNAS gitu kan, tryout dan segala macam. Aku persempit tuh jadi mungkin 3 bulan maksimal. Jadi belajar dari sana udah kelas 11 tuh baru les, tapi kelas 10 sampai di bawah-bawah itu nggak pernah les. Jadi benar-benar belajar sendiri atau kesibukan lainnya cuma futsal. Udah itu doang kesibukan di waktu aku sekolah gitu. Akhirnya ya itu dari sana makanya jadi pengen jadi pemain bola kan. Jadi pemain bola. Udah gitu sih. Terus habis itu pada akhirnya kelamaan sudah berpikiran mulai dewasa, udah mengurungkan niat tuh jadi pemain bola. Jadi lebih fokus ke studi gitu. Studinya. Ya realistis gitu ya. Realistis lah ya. Kita orang Asia, tinggi badan berapa, kita kalah jangkauan sama orang luar, ya udahlah realistis lah. Kita bisa menggunakan otak lah. Betul. I see. Terus ini, tapi kalau dari kamu, ini nggak ada yang seangkatan bareng-bareng ke freshman atau kamu sendiri waktu itu berangkat? Waktu itu ada, aku dari Surabaya itu kenal Aiko itu. Aiko. Oke. Jadi pertama itu kan waktu aku les bahasa Jerman kan bukan cuma di Goethe. Terus habis itu ada les satu lagi di Surabaya privat gitu. Ya bukan privat satu dengan satu ya, tapi lebih ke kecil lah. Grupan lebih kecil yang lebih fokus untuk pas itu ujian B1 kan. Nah, habis itu waktu di freshman tuh akhirnya kenal Aiko. Sorry, waktu di Surabaya waktu tanya-tanya soal freshman tuh kenal Aiko sebelum ujiannya. Habis itu yang di grup kecil itu kenal banyak sih orang-orang Indonesia. Maksudnya orang-orang Indonesia mau ke Jerman gitu waktu di les selain Goethe itu kan. Jadi banyak pas itu angkatan atau orang yang aku kenal tuh ya lumayan lah, mungkin bisa bilang 10-12 orang ada. Jadi dari sana kenal kayak Diang, kenal David gitu. Jadi dari grup kecil itu jadi kenal yang lain-lain juga. I see, sip. Terus ke freshman ya. Ini setahu aku kamu dulu nggak jalur FFSP kan ya, pindah atau?
Ya dulu aku tuh waktu pertama kali masuk itu kita kan masuknya ke jalur yang FH-an kan, maksudnya jalur yang yang garansi udah, gitu. iya benar. Terus ternyata apa ya, kan aku pinginnya dari dulu tuh Uni, karena aku tahu FH kan banyak praktek ya, maksudnya banyak kayak labor kecil-kecil gitu, nanti pokoknya lebih banyak praktek lah. Nah terus aku itu sudah tahu karena praktek itu sendiri, orang tuaku kan atau ayahku sendiri kan latar belakangnya SMK, jadi prakteknya itu hebat sekali gitu, udah nggak perlu dilakukan lagi untuk prakteknya. Jadi aku berpikir ya ngapain aku belajar prakteknya kalau aku belajar praktek itu bisa dari orang tuaku gitu. Nah jadi aku pinginnya itu lebih fokus ke universitas gitu. Ya akhirnya daripada aku masuk FH-an yang FH banyak praktek, aku lebih baik milih jalur universitas. Jadi pas masuk itu kan aku masuk grup FH-an, tapi aku mau pindah gitu, aku pingin ke jalurnya FSP gitu, supaya aku bisa masuk ke universitas di Jerman gitu, universitas negeri lah. Terus kan dengar-dengar kalau misalkan yang jalur FSP itu kan nggak boleh keluar NRW ya kalau nggak salah. Itu kamu gimana tuh? Gimana tuh kamu menjalaninya? Aku benar-benar nggak tahu sama sekali. Keren. Itu kemarin tuh ada apa ya? Mungkin ada faktor beruntung juga ya. Satu faktor beruntung, atau mungkin kedua bisa dibilang ya sebenarnya itu satu kesalahan dari kita sebagai mahasiswa juga. Kenapa kita nggak tanya dulu dari awal? Karena sebenarnya itu kalau kita punya ijazah UNAS itu bisa dibuat supaya checklist itu gultih di seluruh negara gitu. Jadi ada namanya, pokoknya gini kan, kalau kita FSP sendiri dari freshman itu cuma diakui di NRW. Karena itu freshman itu kan sebuah sekolah privat lah ya. Iya. Tapi kalau kita bilang kita mau apply ke seluruh Jerman, itu nanti kita dibutuhkan ijazah SMA-nya kita. Nanti bisa di-anerkennung sama mereka, bisa disetarakan sama mereka, jadi bisa di-apply ke seluruh Jerman gitu. Nanti tertulis di checklist-nya itu kalau kita bisa apply ke seluruh Jerman gitu. Oke, bentar. Itu. Apa karena kamu internasional kali nggak? Enggak, sebenarnya itu bisa semua gitu. Maksudnya benar-benar bisa di-anerkennung sebenarnya kalau kita nanya dan kita minta gitu. Itu kesalahan kita itu, kesalahanku sendiri waktu dulu itu tidak minta dari awal. Kita kan nggak tahu ya, kita cuma kira bisa apply ke semua. Tapi ternyata itu kita bisa minta untuk ganti, jadi dari cuman NRW aja ke seluruh Hochschule di Jerman. I see. Jadi dari sana baru bisa kita apply. Waktu itu aku udah terlanjur apply ke semua dulu, jadi ya udah banyak absagenya gitu. Benar. Padahal sebenarnya punya potensi, karena kayak TU Darmstadt sendiri itu mereka punya kalau kita masih di bawah 2,8 mereka bisa terima gitu, atau TU sendiri gitu. Banyak sendiri uni yang masih bisa terima di bawah itu, tapi karena tulisannya untuk NRW doang makanya nggak bisa. Iya di ijazah kita kan di bawahnya kalau nggak salah ya ada tulisan itu kan ya. Itu bisa diganti kalau misalnya kita serahkan ijazah aslinya kita gitu. Oke. Aku baru tahu pada saat akhir-akhir setelah apply. Nah, untuk Kaiserslautern sendiri itu gimana? Besonders, salah satu file yang besonders ya, kayak entah beruntung ataukah entah TUKL memang ngambil semua, maksudnya kalau ada mahasiswa yang apply ke sini, mereka berusaha untuk mengambil banyak mahasiswa. Itu mungkin bisa jadi satu faktornya. Sampai sekarang pun masih tanda tanya sih, kok bisa mereka terima gitu. Padahal tuh saya cuma NRW aja. Ya itu yang tahu cuman pihak TUKL-nya sendiri. Aku udah tahu. Soalnya pas itu keterima ya sudah gitu. Oh, berarti dari kamu emang waktu itu kamu pun juga akhirnya nggak merubah, emang keburu nge-play duluan gitu ya? Iya, udah ke-play semua, terus baru checklist yang baru tuh baru keluar gitu. Ya udahlah, udah terlanjur dapat absage semua, mau gimana lagi, nggak bisa ngapa-ngapain kan? Itu kan juga fresh-nya udah tutup gitu. Iya. Maksudnya yang aku dengar terakhir kayak Erin berani nge-play keluar padahal ada ininya gini-gini, terus dia ribet gini-gininya gitu kan. Terus aku benar-benar gak tahu apakah kamu terima atau enggak kan. Wow. Aku baru tahu banget sih. Itu antara faktor beruntung atau memang TUKL memang terima banyak mahasiswa gitu. Antara dua pihak itu, karena kan nggak semua universitas mau menerima itu juga kalau sudah yang apply itu udah terlalu banyak gitu kan.
Pasti mereka kan fokus ke yang satu nilainya bagus dulu, dua yang ijazahnya lebih gultik gitu kan, dalam tanda kutip gitu. Tapi NC enggak atau? Dulu sih NC. Dulu NC, setauku NC 3,3 kalau nggak salah. Di sini. Tapi sekarang udah enggak. Rata-rata sekarang udah Jerman udah enggak kok. Maschinenbau udah enggak NC kok rata-rata. Menurutku ya. Karena aku lihat RWTH Aachen sendiri udah dulu waktu aku apply 2,5. Sekarang udah nggak ada NC. Udah nggak ada. Apa faktor pandemi kali ya? Enggak. Tapi itu 1 tahun setelah aku masuk uni, baru aku lihat lagi kan. Udah dihapus. Oke. Jadi sekarang apply RWTH Aachen Bachelor tanpa NC. Oke. Sip. Terus aku mau nanya ini, ya kan kamu bilang waktu sebelum ke Jerman juga udah banyak research tentang studi-studinya gitu kan, salah satunya juga teknik mesin. Apakah sama atau kurang lebih kayak udah nih sama kayak yang udah bayangan aku dulu nih yang akan aku perjalanan jadi seperti apa atau gimana? Ada perbedaan pas kamu udah akhirnya nyemplung sendiri di teknik mesin? Oh, banyak sih. Aku pertama kan ngira kan, teknik mesin, belajar mesin gitu. Maksudnya ya tahu cara kerja mesin dan segala macam. Maksudnya langsung ke materi itu gitu. Nah, ternyata materi yang dari awal itu yang dibawakan itu kayak materi-materi yang juga notabene teori juga gitu. Yang kayak apa ya? Material science, Werkstoffkunde gitu. Nah itu juga harus belajar. Aku kira cuman itu nggak perlu karena itu material, buat apa kita belajar? Ternyata itu harus belajar juga gitu. Ataupun ada kayak matematik 1, 2, 3, teori matematik 1, 2, 3. Aku kira langsung terjun ke situ. Ternyata kok ada matematik 1, 2, 3. Terus ada technische Mechanik. Kok ada technische Mechanik gitu? Mekanika teknik. Terus ada nanti banyak sekali hal-hal yang aku pertama pada semester 1 dan semester 2 itu yang tidak aku kira ternyata masuk dalam bagian itu juga. Karena kan dulu aku nggak terlalu banyak tahu ya. Maksudnya riset untuk materi apa aja modul-modulnya kan aku nggak riset bagaimana. Aku cuma tahu teknik mesin, aku pengennya teknik mesin karena aku interest sama mesin gitu. Aku pengen tahu cara kerja mesin, aku pengen tahu apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk menjadi insinyur yang bagus gitu. Gitu. Jadi kaget nih, pertama kaget. Pas udah nyemplung kaget banget. Tapi berarti beneran di uni sendiri emang gak begitu banyak praktek atau? Ya nggak terlalu banyak. Aku pikir untuk sampai sekarang itu labor yang aku sudah kerjakan itu atau praktikum sendiri itu total 4. Jadi selama 10 semester 4. Itu kan banget. Itu sampai hampir nggak ada gitu. Nah, untuk for diplom atau bachelor-nya gitu, bachelor diplom itu dua kali dalam 4 semester. Untuk diplomnya sendiri itu 2 kali. Ini benar-benar yang praktek yang modul loh ya, bukan yang termasuk kayak Studienarbeit atau apapun itu ya. Maksudnya praktek modul yang kayak Werkstoffkunde Labor atau labor energi teknik misalnya atau apapun itu. Itu yang benar-benar labor itu cuma 4 gitu. Dalam 10 semester itu kan dikit banget dibandingkan FH 1 semester udah 3 atau 2 mungkin ya. I see. Oke. Terus pandemi gini perbedaannya apa nih? Suatu zaman kuliah sebelum pandemi dan sekarang pandemi. Online semua nggak sih kalau di sana? Iya, pasti online. 1 pasti online. 2 cuman untungnya aku bersyukurnya karena pas pandemi datang itu aku sudah bisa dibilang aku cuma ada 1 Vorlesung atau 2 Vorlesung doang max terakhir gitu. Jadi Vorlesungku itu sudah selesai. Jadi pandemi datang aku tinggal 2 Vorlesung doang yang aku harus dengerin. Tapi ya terus habis itu udah nggak ada Vorlesung lagi. Jadi tidak terlalu berdampak sih sama aku untuk online Vorlesung atau apapun itu. Karena aku sendiri juga udah nggak ada Vorlesung lagi gitu. Emang udah nyiapin buat BA berarti ya? Ya pas itu sudah mulai planning buat Diplomarbeit sih ya. Diplomarbeit, oke, I see. Tuh, terus aku penasaran sama kotanya sendiri. Aku belum pernah ke sana. Itu gimana tuh? Bisa diceritakan seperti apa di sana? Atau juga ini juga keadaan selama pandemi juga kayak gimana? Kalau di sini sih Kaiserslautern tuh secara apa ya? Aku kan pernah lihat ya
luasan kira-kira berapa. Itu mirip-mirip sama Aachen. Oh iya, jadi kalau kita lihat Aachen, kita bisa bayangkan, oh Kaiserslautern kira-kira seperti ini. Oke, Aachen memang lebih modern. Maksudnya modern tuh dalam arti ya Elisenbrunner aja bagusnya kayak gitu. Oke. Nah, KL itu mungkin lebih kayak kota. Cuman lebih tua lah. Jadi untungnya mall ada. Maksudnya nggak terlalu terbelakang gitu loh. Masih ada modernnya. Fußgängerzone-nya juga menurutku oke. Terus ada IKEA. Itu yang salah satu yang positifnya ada IKEA. Jadi kota kecil gini tuh ada IKEA gitu. Tapi memang jauh. Memang kayak di ujung gitu lah. Memang naik bus itu bisa sampai setengah jam. Tapi kemana-mana di sini tuh deket. Jadi kayak dari Uni ke Stad jalan kaki 30 menit. Naik bus 15 menit. Jadi sebenarnya cepet. Kita jalan kaki bisa keliling yang tempat-tempat penting yang memang kita harus kunjungi biasanya sehari-hari. Jadi kalau nggak ada bus pun ya masih oke. Tapi untuk Verbindung sendiri lebih bagus Aachen. Untuk bus Verbindung itu masih bagus Aachen. Untuk pandemi gini ya rata-rata ya tutup semua. Iya, tutup semua. Ya gitulah, maksudnya ya sama kayak kota-kota lain sih. Kita nggak ada bedanya karena kan masih satu Jerman kan, jadi tetap tutup semua. Cuman sekarang kan karena angkanya udah menurun, jadi orang-orang pasti ya kalau masuk toko ya pasti tetap pakai masker kalau tokonya buka. Tapi karena tokonya tutup ya kita nggak bisa masuk toko kecuali kita ada janji termin gitu. Itu baru bisa kita masuk. Dan corona test ya, maksudnya ada hasil tes negatif baru bisa masuk. Untuk pandemi menurutku sama sih, kota-kota dimanapun sama, dimana pasti tutup semua. Restoran juga cuma bisa take away. Benar. Udah, jadi ya kehidupan ya cuman di sini. Benar. Tapi ini jam malam berlaku ada di sana? Kayaknya sekarang masih ada karena kemarin itu sempat 1 hari di mana angkanya tuh melebihi 100. Tapi sekarang udah turun lagi gitu. Kayaknya harusnya hari Senin tuh sudah nggak ada lagi jam malam sih. Kemarin tuh sempat ada. I see. Terus dari kamu sendiri sebelum pandemi tuh rutin ke Indo kah atau udah sibuk di sini aja? Rutin banget. 1 tahun 2 kali. I see. Enggak sih, karena di Indo ya satu keluarga. 2, aku lebih nyaman di Indonesia sih. Makanya nanti kalau udah habis studi aku pengen balik gitu. Aku sering balik Indo. Itu pertanyaan terakhir aku tuh biasanya. Tapi aku mau nanya ini dulu sedikit. Pas zaman-zaman awal-awal ke Jerman, adaptasinya itu kamu gimana tuh? Biasa aku 4 hal sih kalau adaptasi. Faktor cuaca itu gimana, kamu udah langsung terbiasa atau? Enggak. Karena aku kan sendiri nggak pernah punya bayangan ya di Jerman gimana ya, cuaca gimana. Terus ya pertama cuman tahu dingin, pasti dingin siap. Terus habis itu musim panas ya siapin 4 musim ya, siapin baju buat 4 musim lah kira-kira begitu. Cuman pas adaptasinya ya pertama kaget sih. Pertama sampai Jerman kan aku bayanganku karena aku suka sering nonton film-film Amerika gitu kan. Maksudnya kita semua kadang suka nonton film-film Amerika lah ya, maksudnya kayak apapun lah itu, mau film action lah atau film drama lah atau horor lah atau apapun, kita kan punya bayangan Eropa negara maju kok gedung-gedung tinggi. Ternyata pas sampai di Aachen lihat lah kok gedungnya pendek-pendek, bangunan tua. Itu kaget, itu pertama culture shock sekali gitu. Terus orang-orangnya seperti apa itu jujur kaget. Kan? Adaptasinya ya menurutku untuk makanan sendiri sih susah sih, maksudnya karena kan taste-nya beda ya, taste Asia sama taste Eropa kan beda. Kita pagi Indonesia pagi siang malam nasi. Kita di sini pagi kadang roti atau sereal, siang baru makan nasi atau kadang mie, malam kita kadang masak sendiri atau kita misalnya kadang misalnya kita malas masak, kadang beli di luar atau beli doner atau apapun itu kan sudah berbeda lah ya. Kita di Indonesia 3 kali makan sehari, di sini makan cuma nasi satu kali paling satu hari. Ya
kadang agak kaget sih, adaptasinya memang agak sulit pertama. Cuaca juga pas musim panas nggak ada AC, itu susah banget. Saya kan terbiasa sama AC ya kalau di Indonesia kadang. Iya benar. Gitu. Kalau winter ya cuaca dingin, baju double itu pertama kali harus baju double banget sih. Yeah. Tapi lama-kelamaan ya mikir, ya udahlah, toh kita jalan juga pasti kepanasan, ya ngapain baju double gitu. Oke. Pasti celana lah ya, celana double. Tapi kalau baju ya kadang pasti pakai jaket sih. Pasti pakai jaket. Itu udah kejawab semua tuh faktor-faktor yang bisa aku tanyain. Keren. Oke, baru ke pertanyaan terakhir nih. Udah. Harapan dan rencana kamu ke depannya itu seperti apa nih di Jerman? Apakah tadi kamu bilang kan mau ke Indo ya? Apakah tapi itu kayak itu mungkin stay for good-nya nanti di Indo nggak sih? Atau kayak emang abis selesai S1 bakal langsung Indo atau S2 dulu atau mau kerja dulu itu gimana? Ini kan awal udah diplom kan udah termasuk S2 ya? Oh. Jadi diplom itu sistem Jerman lama kan? Iya. Jadi kayak diplom engineer, makanya kenapa Pak Habibie dulu diplom engineer waktu kita nonton filmnya kan salah satu temannya Pak Habibie kan bilang, loh kamu kan sudah diplom engineer gitu. Diplom engineer itu sebenarnya master gitu. Mereka gleichwertig sama master karena kita CP-nya itu kalau dihitung CP-nya itu 315. Oh. Jadi 315 kan itu otomatis kalau master kan total 300 ya, 180 tambah 180 itu kalau 7 semester ya 6 semester. Terus tambah lagi 120 kalau 4 semester kan. Karena kan satu semester 30 CP. Rata. Jadi total 300 itu buat bachelor master, kalau diplom itu 315 CP atau kita diplom itu biasanya pakainya SWS. SWS itu semester Wochenstunden. Iya. Itu jadi satu semester itu ada berapa minggu pelajaran ini, terus satu minggu itu berapa jam. Itu makanya pakai SWS. Itu perbandingannya 2/3 sih. 2/3 daripada CP. Jadi kalau CP 315 mungkin berarti SWS-nya sekitar 200-an gitu. Nice. Itu kamu sebelum daftar udah tahu kalau itu sebelum daftar itu sebenarnya aku untuk diplom sendiri itu aku daftarnya iseng-iseng aja. Tapi yang lain kan adanya bachelor master. Tapi kalau ada diplom itu aku pengen tahu sih diplom itu seperti apa gitu. Tapi habis itu aku setelah riset lebih dalam, ternyata diplom itu juga lulusan yang sebenarnya sangat jarang. Apalagi zaman sekarang sudah nggak ada gitu. Jadi lulusan yang langka lah menurutku gitu kan. Karena lulusan langka itu aku mikir ya udahlah aku pengen diplom, aku apply TU Kaiserslautern karena ada bachelor master juga. Tapi aku apply yang diplom. Untuk diplom itu sendiri kan nggak terlalu banyak ya, cuma TUKL, TU Dresden, mungkin ada Freiberg, ada Chemnitz kalau nggak salah, Ilmenau juga ada kalau nggak salah, itu pokoknya sedikit aja. Nah, karena ini udah S2, ya otomatis kan aku nggak perlu master lagi lah ya. Iya benar. Logically nggak perlu master lagi. Cuman ya kalau harapanku sendiri sih setelah aku lulus diplom ini, aku pengennya balik Indo karena ada mau bantu orang tua dulu di Indo. Habis itu nanti setelah itu mungkin aku mau ke luar negeri, mungkin ke Cina untuk cari pengalaman kerja lah. Karena ini sudah fak praktikum di sini, aku udah tahu kira-kira gimana ya. Kira-kira dunia kerja di Jerman itu seperti apa? Apa yang harus diperhatikan? Itu udah tahu lah ya dari fak praktikum, sudah 6 bulan itu sudah pengalaman karena aku dapat satu proyek sendiri. Jadi itu kan sudah pengalamannya sudah seperti orang dunia kerja gitu. Jadi udah tahu lah kira-kira plus minusnya di Jerman itu apa aja yang harus diperhatikan, itu udah tahu. Pengen pengalaman ke Cina, pengen 1 tahun kerja di Cina dulu cari pengalaman, terus pengen menggabungkan teknik Jerman dengan teknik Cina itu pengen aku gali lagi gitu loh, pengen aku pengen aku gabungkan lah gitu. Karena aku sendiri pengennya untuk pengembangan Indonesia lah ya. Gitu. Karena Indonesia kan masih negara berkembang ya, maksudnya masih belum negara maju. Jadi aku pengen untuk mengembangkan Indonesia itu apa sih yang aku harus lakukan? Kita sebagai mahasiswa sekolah luar kan, aku punya
ya aku terinspirasi juga dari film Habibie lah ya. Dia pengen memajukan Indonesia begitunya, aku juga pengen gitu memajukan Indonesia yang sayang sekali sebenarnya Indonesia punya potensi untuk maju, tapi kurang dapat pengalaman dari orang-orang luar, karena kan mereka kebanyakan yang aku tahu kalau tahu orang bule apa-apa mereka sudah minder dulu. Orang bule dikira sebagai dalam tanda kutip Tuhan lah. Kayak orang bule hebat sekali gitu. Padahal mereka juga manusia, mereka makan sama seperti kita. Mereka tidur juga sama seperti kita. Cuman ya pengalaman mereka aja di bidang-bidang tertentu yang kita sebenarnya orang Indonesia tuh harus dapatkan dulu gitu. Jadi aku sendiri pengen memacu orang Indonesia, pengen mengubah pola pikir mereka lah. Jadi supaya mereka sendiri juga tidak minder dengan orang luar, mereka bisa bersaing dengan orang luar, itu penting. Supaya mereka bisa bisa kompetitif lah. Kita Indonesia juga bisa kompetitif dengan perusahaan-perusahaan luar gitu loh. Kita perusahaan Indonesia bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan luar. Itu sih impianku itu tuh. Maksudnya harapanku itu. Itu. Karena kan aku nggak mau lah Indonesia itu selalu dilihat Indonesia negara berkembang gitu. Bukan negara maju gitu. Dipandang sebelah mata itu kan kita sebagai orang Indonesia atau itu kan kita malu lah ya. Indonesia kok dipandang seperti ini. Padahal Indonesia itu punya banyak sekali potensi yang masih bisa digali. Punya kekayaan yang sangat-sangat hebat juga Indonesia, makanya aku pingin Indonesia tuh dilihat di mata orang luar tuh benar-benar orang Indonesia itu orang yang pintar, orang yang rajin, orang yang sukses. Makanya aku sendiri di sini kerja magang atau praktikum ataupun studi arbeit ataupun nanti diploma arbeit itu bukan cuma untuk menunjukkan aku gitu, tapi untuk menunjukkan ini loh orang Indonesia itu juga bisa. Jadi bukan cuman aku aja yang paling hebat, maksudnya orang Indonesia yang lain biarinlah cupu-cupu atau gimana atau ya biarin terbelakang. Tapi aku pingin mereka tuh juga lihat potensi orang Indonesia. Jadi orang Indonesia dimanapun tuh bisa mendapatkan perlakuan yang sama lah. Outsider bisa mendapat perlakuan yang sama seperti orang-orang di sini kayak gitu. Atau sama orang-orang luar gitu. Keren banget. Semoga dilancarkan semuanya, sukses selalu Erlin. Amin. Cool. Ya, sip. Aku cukupkan nih percakapannya. Makasih banyak sharingnya, update-nya. Terima kasih banyak. Semoga kita ke depannya bisa stay in contact terus. Pasti. Iya, siap. Stay safe sama healthy di sana. Makasih, situ juga ya. Siap. Mohon maaf nih kalau aku ada kata-kata yang kurang baik. Makasih banyak pokoknya. Keren banget sih, aku suka banget. Perjalanannya mantep sih perjalanan. Maksudnya aku ngeliat kamu juga bener-bener dari awal tuh yang nyari terus gitu kan. Kayak bener-bener kamu cecer lah istilahnya gitu kan. Terus sekarang kamu bener-bener mau fokus ke sini udah ada bayangan, itu keren banget sih menurut aku. Ya itu juga salah satunya dari bantuan orang tua sih. Mereka juga bantu kita untuk berpikir lebih tajam lah ya. Karena kalau orang tua nggak bantu anak-anaknya kan kasihan juga ya. Paham. Anak-anaknya tuh dibantu, disupport dari belakang. Itu sih, makanya support itulah yang kadang nggak semua orang itu bisa dapatkan dari keluarga. Itu kan support dari keluarga sebenarnya penting sekali sih. Kelangsungan belajar gitu. Studi terutama. Karena kadang kita merasa down ya, nggak lulus ujian ataupun banyak tugas ataupun banyak klausur atau apa. Tapi support dari keluarga, ayo kamu pasti bisa. Kita bantu doa dari Indonesia, kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi yang penting kamu berjuang di sana, kita bantu doa, kita kasih semangat, kamu butuh apa, kita usahakan semaksimal mungkin gitu. Itu yang buat aku memacu semangat untuk lanjut terus gitu. Akhirnya mereka juga bilang, ayo tinggal sedikit lagi, ayo pasti bisa gitu. Akhirnya ya itu dari sana terus kita maju terus. Ya, jadi nggak bakal merasa kayak nggak ada support, kita sendiri di sini, ya udah. Kan kadang itu yang membuat kita untuk nggak bisa fokus ke satu titik gitu loh. Iya, benar. Tidak bisa fokus ke tujuan gitu. Cool. Keren banget sih. Sip. Oke, aku pamit. Makasih banyak, Erlin. Ya, dadah. Dadah.